Halo, assalamualaikum. Akhirnya setelah sedikit drama perpanjangan masa pre-order, iQOO Z7 sudah sampai nih ke Cimahi. Kita akan lihat apa saja yang didapat, termasuk kan dapat kompensasi berupa game finger sleeve ya. Jadi sarung tangan jari iQOO, dan ini bonusnya. Sambil kita buka, kita bahas sedikit tentang kemungkinan keterlambatan pengiriman karena apa. Kalau saya sinyalir sih lebih karena masalah ini, email belum terdaftar di server Share. Harusnya kesalahan bukan di pihak brand atau produsen ya. Jadi servernya penuh mungkin karena bisa jadi ada brand yang daftarin bulk langsung banyak, termasuk buat produk-produk yang mungkin akan dirilisnya masih lama. Ada juga yang daftarinnya ya sesuai dengan jadwal rilis, sehingga yang belakangan daftar keburu kepenuhan servernya. Oke, ini ada cooling backlit neo. Ini buat teman-teman yang suka main game biar bisa nurunin suhu dari body smartphone-nya. Oh, di dalam sini. Ya, ini dia game finger sleeves iQOO warna hitam dengan aksen kuning. Oke, sudah ditepati janjinya. Dan ini kardusnya termasuk yang aman ya. Kalau beli Vivo di official store ada penahannya kayak gitu. iQOO ini sub-brandnya Vivo dengan channel penjualan online, tapi kemarin sempat ada roadshow di mall juga ya. Jadi dijual offline juga, tapi dia nggak punya channel atau distribusi offline yang fix kayaknya. Jadi buat memangkas biaya ya. Dan ini yang saya beli, RAM 8GB dengan storage 128GB warna matrix blue. Harga pre-order Rp4.099.000 dari harusnya normalnya Rp4.399, dan masih dapat cashback di Tokopedia dari cashback toko ya. Kemarin tuh 150 ribuan cashbacknya, cuma ya dengan ongkir dan asuransi kurang lebih bayar dengan dipotong cashback jadi 4 juta pas lah ya. Yuk kita lihat apa aja yang ada di dalam paket penjualan smartphone iQOO pertama yang pernah saya coba ini. Sebelumnya belum pernah coba sama sekali. Cara ini buka kardusnya juga unik nih, tuh potongan ya kayak gitu. Jadi ketika dilepas, ya anak muda banget. Harus berbeda memang kalau channel penjualannya hanya online. Harus unik biar menarik, karena orang kan nggak bisa pegang-pegang dulu kan. Ada stiker email yang sudah disobek, kemudian di dalamnya masih dapat soft case. Soft case-nya si port chargingnya nggak ditutup. Saya lebih suka yang kayak gini, kecuali smartphone-nya bisa di charge secara wireless. Baru saya senang portnya ditutup, karena nggak pernah saya pakai buat ngecas biasanya kalau dia support wireless charging. Ada informasi penting dan kartu garansi sama panduan ringkas. Kita akan lihat sedikit untuk masalah garansi, dia klaimnya kemana. iQOO Service Center Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Denpasar, Bengkulu, Balikpapan, Pekanbaru, Manado, Sorong, Bandung. Kumaha Bandung? Belum masuk di sini, tapi mungkin bisa dicek di webnya, atau kalau ikut ke Vivo sih aman, Bandung ada. Blaster inframerah. Ada infrared blasternya di atas. Siap. Kemudian kita lihat dapat ya, cara naruh kabelnya aja udah unik ya. Miring gitu di situnya. Ini Type C to Type C, male to male. Mantap nih. Jadi harusnya dia support power delivery juga berarti ya. Dan dapat SIM tray ejector. Bentuknya bulat seperti ini, beda kayak punyanya Vivo. Dan terakhir dapat kepala charger 120 watt ya. Kamu nggak salah denger ya, 120 watt. Buat smartphone 4 jutaan ini keren banget. 65 watt juga bisa, 120 watt, 66 watt, 18 watt, 10 watt. Ini kalau bisa 65 watt buat laptop, mantep nih. Power delivery ya. Dapat beli handphone 4 jutaan, dapat charger power delivery yang bisa buat laptop juga tuh mantap, serius. Nah, kira-kira dengan spek yang setinggi itu, Snapdragon 782 pertama juga ini, apakah Vivo nggak takut produk lainnya nggak laku? Tenang, selain channel penjualnya hanya online, dia juga untuk panel layar masih LCD atau IPS ya, jadi belum AMOLED.
Makanya kita bisa lihat di sisi kanan ada tombol power yang berfungsi sebagai fingerprint scanner juga. Lalu ada tombol volume rocker, ini framenya plastik. Oke. Di sisi atas ada infrared blaster, jack audio 3,5 mm, dan mikrofon kedua lengkap. Framenya plastik, agak lurus, tapi masih ada curve di back covernya ya. Sisi bawah ada SIM tray, kemudian mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 7 buah lubang. Nah, si back covernya juga ini kerasa plastik walaupun dikasih finishing frost matte kayak gini. Jadi nggak gampang kotor, tapi kerasa kok. Ini bukan kaca. Kameranya OIS, fotografi high definition dengan dual tone LED flash dan kamera belakangnya 2 saja ya. Oke, di sini ada logo iQOO. Saya berencana buat pakai smartphone ini langsung habis ini. Makanya ditunggu-tunggu sebetulnya, karena buat nemenin perjalanan mudik nanti saya butuh mid range yang harusnya baterainya awet ya. Snapdragon seri 7 biasanya awet baterainya, tapi nanti kita coba. Apalagi kan dia nggak ada always on display kan, layarnya IPS, dan ini slot SIM cardnya 2 nano SIM, tidak ada slot ekspansi untuk micro SD. Makanya dia dijual dalam 2 varian ya. 8128 dan 12256. Ada yang RAM 12 GB loh, dan harganya masih belum tembus 5 juta. Udah belum sih? Saya akan munculkan spek lengkapnya sama harganya sambil kita nyalakan. Dan ya, untuk layar depan, untuk kamera depannya menggunakan punch hole, tidak ada masalah karena layar IPS mungkin biayanya atau cost-nya lebih rendah buat bikin punch hole, nggak kayak AMOLED. iQOO 5G powered by Android, iQOO Z7 ya ini ya. Kemudian habis ini kita akan lihat bezelnya. Yang jelas kelihatan sih bezel bawah lebih tebal dan layarnya ini sudah terpasang anti gores bawaan ya. Oke, bisa dilihat bezelnya. Kiri kanan tipis, atas sedikit lebih tebal, bawah lebih tebal lagi, tapi nggak lebay ya, segini menurut saya oke banget. Untuk level harganya, balik lagi. Saya akan setup dulu, nanti habis itu kita cek softwarenya ya. A few moments later. Oke, sudah saya setup, dan untuk iQOO Z7 ini masih menggunakan Fantouch OS ya. Jadi kalau di Cina kan Vivo dan iQOO kalau nggak salah pakainya Origin OS. Sedikit mau saya bahas adalah di tepian layar ini kelihatan sedikit berbayang hitam ya. Ujung bagian layar atas, ini layar IPS, sebetulnya lumrah kayak gini, termasuk di sekitar kamera depan. Tidak tuh kelihatan di kamera mungkin, tapi kalau dilihat dari sudut yang lebih sempit, kelihatan ada sedikit berbayang hitam. Tidak masalah buat saya, cuma infoin aja. Sekarang kita masuk ke home screen-nya. Wallpaper-nya seperti itu, dan ya ini sudah khas Fantouch yang sudah sangat mirip dengan stock UI ya. Jadi tombol setting harus ditarik lagi, si togglesnya ada di situ. Sekarang kita mau cek untuk storage. Dari 128 GB terpakai 17%, free-nya 106 GB. Berarti free-nya terpakainya 22 GB ya. Itu catatannya RAM-nya sudah nyala, extended RAM-nya 8 GB. Jadi 22 GB dikurang 8, sebetulnya cuma 14 GB buat sistem dan aplikasi. Mantap. Kemudian sistem update, saya belum bisa cek sistem update-nya karena belum connect WiFi, biar dia nggak download apa-apa dulu. Kita langsung ke about phone-nya. Snapdragon 782G, octa-core 2,7 GHz, RAM-nya 8 GB plus 8 GB extended RAM. Android 13 sudah. Oke, mantap. Kemudian Fantouch OS 13 Global, Android security update-nya 1 Maret 2023 dengan Google Play System Update 1 Januari 2023. Kalau mau lihat bloatware-nya apa saja, kita bisa lihat di sini. Karena saya masih penasaran income channel dari brand ini, selain jualan smartphone dengan brand margin yang tidak terlalu tinggi, harusnya dia dapat income dari channel lain, promosiin aplikasi, mungkin iklan atau apa, saya belum tahu karena baru pertama nyoba. Nanti kita bahas lebih lanjut di video review ya. Bloatware-nya ada Agoda, Facebook, Hello, Lazada, LinkedIn, Snack Video, Shopee, Spotify, Tokopedia, View 10, TikTok 11 ya, Truecaller 12. Ya kurang lebih sama dengan Vivo V27 yang kemarin saya unbox duluan, gara-gara ini telat saya beli itu. Kemudian kita akan lihat untuk mode kameranya, karena kameranya hanya ada 2,
Oh, tidak ada ultra wide ya. Cuma 1 kali dan 2 kali zoom. Ada portrait. Dan ada, kalau micro movie ini mode vlog sih sebetulnya kalau di smartphone lain. Apakah ada makro? Tidak ada ya. Jadi kameranya hanya kamera utama 64 megapixel dan kamera depth. Ada mode pano 64 megapixel, document, slow motion, time lapse, supermoon, AR sticker, sports, pro, dual view dan live photo. Yang pro ini settingannya lengkap. ISO dari 50 sampai 3200, shutter speed dari 1/12.000 sampai dengan 32 detik, white balance, manual fokus ada, dan exposure compensation. Nah ini mantap nih. Pro-nya juga bisa buat video. Kemarin aja di V27 nggak bisa. iQOO Z7 bahkan bisa pro video mode. Nih bisa pilih frame rate-nya. 4K 24 fps bisa, 25, 30 bisa juga. Kalau Full HD bisa 50, 60 dan 120 juga. Oh, Full HD 120 fps nanti dibikin slow motion tuh keren banget kali ya. Shutter speed, ISO, white balance semuanya bisa diatur. Mantap, ada Pro Video Mode juga. Ini sih bisa dibilang wow ya, smartphone 4 jutaan. Pasti nanti berat banget buat lepasnya kembali. Meskipun pasti ada beberapa hal yang ya bisa dibilang diturunkan atau dikorbankan, kayak pemilihan panel layar, nggak ada kamera ultra wide. Tapi buat level harga segini mantap sih ini. Ada pro-nya buat video juga. Sementara video biasa harusnya udah ketahuan bisa 4K 30 fps. Ya kalau 60 fps cuma bisa di Full HD dan ada standar stabilization sama ultra stabilization dengan faktor cropping tentu. Kalau kamera depan maksimal Full HD aja ya, 30 fps. Foto cukup wide juga angle-nya. Portrait ada dan night mode juga ada. Oke, sudah ya. Mode kameranya sudah lengkap kita bahas. Tinggal ya performa dan lain-lain mungkin di video review aja. Silahkan disimak lagi penampakannya. Ini kalau saya lihat frame layarnya masih mengusung desain lama Vivo ya. Jadi setelah frame body, frame pinggir, masih ada frame hitam yang menonjol, baru frame kaca layar. Kayak berlapis gitu. Old school sih memang, tapi disiasati atau diimbangi dengan spek dan fitur yang menggoda banget buat level harganya ya. Buat teman-teman yang mungkin belum bisa beli online, sabar aja, siapa tahu ada konter-konter yang mau modal duluan buat beli terus dijual lagi di konternya. Pre-order kemarin dijual lagi. Karena kemungkinan ini tidak akan mudah didapatkan di toko-toko offline. Kalau ini mudah didapatkan bisa jadi mengganggu seri Vivo yang lain ya. Termasuk saya belum tahu nih irisannya atau tabrakannya dengan seri Vivo T. T series kan juga speknya mentereng dengan harga yang lumayan sangat bersaing, tapi channel penjualnya online doang, sorry. Ya, ini penampakannya, termasuk ada infrared blaster, lengkap banget. 4 juta cuy. Saya sengaja ambil yang RAM 8GB karena biar lebih hemat baterai dibanding RAM 12GB, sama storage 128 saya cukup sih, meskipun ini tanpa pilihan ekspansi storage ya, nggak ada slot micro SD. Oke, ini dia iQOO Z7. Tidak menyesal saya menunggu dan tidak membatalkan pre-ordernya karena yang didapat spek dan fiturnya lumayan banget ya. Di first impressionnya wow. Wow banget lah apa yang didapatkan dari sebuah smartphone 4 jutaan. Gitu aja. Kalau kamu tertarik juga buat pre-order, mungkin dikirimnya nanti habis lebaran. Linknya cek aja di deskripsi ya. Atau siapa tahu ada seller-seller yang saya temukan jual ready stoknya, dapat pre-order dijual lagi, boleh akan saya taruh di sana. Thanks for watching ya guys. Ini dia iQOO Z7 dari kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.